Gak cuma kartu-kartu Yu-Gi-Oh aja yang mengalami perubahan pada artworknya, tapi adegan-adegan di animenya juga ngalamin hal serupa. Tujuannya adalah untuk mensensor konten-konten yang menurut mereka tidak layak untuk ditampilkan ke penonton, khususnya anak-anak. Terutama buat anime yang didub ke bahasa Inggris dan diterbitkan oleh 4Kids Entertainment. Dan seperti yang kita ketahui teman-teman, kartun dan anime yang ngalamin sensor itu kalau kita amati banyak banget yang lucu ya. Dan gak terkecuali Yu-Gi-Oh ini. Tapi kalau di Indonesia sendiri, anime Yu-Gi-Oh-nya sih aman aja. Sensornya nggak separah yang tayang di Amerika. Dan oke, langsung aja kita lihat sensor pada adegan anime yang nomor 7. Kita mulai dari nomor 7, jari tengah yang disensor. Iya. Kalau kita nonton anime Yu-Gi-Oh, beberapa karakternya memang punya gaya masing-masing buat pegang kartunya. Ada yang diapit pakai 2 jari, jari telunjuk sama jari tengah, dan jari tengahnya seolah-olah disorot penuh di layar sampai bikin tim produksi internasional ke-trigger guys. Dan harus mensensornya. Dan inilah yang dilakukan 4Kids. Jari tengah itu mengintimidasi. Nggak boleh sampai ditiru sama bocil. Contoh kasusnya ya di Yu-Gi-Oh! Zexal episode ke-14. Sewaktu Kaito mau aktifin Photon Wind. Jari tengahnya mejeng di layar, dan otomatis 4Kids nggak serk sama ini, dan kemudian diedit, jadi ada 2 jarinya yang mejeng. Sebenarnya gaya megang kartu begini juga udah jadi khas banget buat karakter Reiji di Yu-Gi-Oh! Arc 5. Dan atas nama sensorship dan keamanan konten, gaya tersebut harus dihilangkan, membuat 2 jari Reiji sekarang terlihat mengapit 2 kartu dari sisi depan. Lanjut di nomor 6 ada sepupunya Joey Wheeler yaitu Jesse Wheeler. Oke, ini bukan termasuk sensor sih ya teman-teman. Cuman perubahan doang ya yang dilakukan sama 4Kids, tapi tetap bikin ngakak sih. Jatuhnya cocok logi doang ini. Soalnya, coba kita perhatikan duelis satu ini. Di Yu-Gi-Oh! 5Ds episode ke-14, ada seorang duelis yang secara kebetulan punya penampilan mirip sama Jonouchi atau Joey Wheeler. Tapi di versi orisinalnya, nggak ada isyarat kalau dia ada hubungan darah sama Joey. Jadi dia cuma mas-mas random yang lagi duel aja di situ. Tapi di versi dub Inggrisnya, dia dicocok-cocokin sama 4Kids. Kalau dia masih ada hubungan darah sama Joey. Try harder next time. Is that Joey Wheeler? No man, it's his cousin Jesse Wheeler. Padahal Joey ini karakter di Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. Dan secara timeline jauh banget dari timeline Yu-Gi-Oh! 5Ds. Malah jadi nggak masuk akal. Mungkin mas-mas penonton yang di belakang itu lagi ngebanyol aja guys. Makanya ngomongnya agak ngelantur. Tapi uniknya, voice actornya Joey sama Jesse ini ternyata sama-sama diisi oleh Wayne Grayson yang ngomong pakai aksen Brooklyn. Di nomor 5 ada sensoran cambuk. Ada adegan kocak yang melibatkan kekerasan fisik di anime Yu-Gi-Oh! 5Ds episode 91. Ketika Barbara melemparkan tali dan mengikat leher seorang duelis dan memaksanya berduel sampai dia terlihat begitu tercekik dan kesakitan. Adegan ini mungkin dinilai terlalu keras, mengandung kekejaman, dan bakal berbahaya ya kalau sampai ditiru sama bocil. Makanya 4Kids mengubah tayangan ini di versi dubbingan Inggris menjadi lebih friendly, yang diikat jadi bagian perutnya aja teman-teman. I'm out of here. Come on, help me. Do something so we can get out of here together. Give me a... Walaupun yang diikat bagian perutnya aja, tapi dia meronta-ronta kayak lehernya itu lagi kecekik men. Ya mungkin aja dia itu lagi keselak ya. Di nomor 4 ada perubahan slogan pada karakter utamanya. Mungkin ini nggak tergolong sensor ya, tapi perubahan biasa aja. Dan mungkin kita semua juga udah tahu beberapa catchphrase yang sering dipakai karakter juga diubah di versi dub Inggrisnya. Misalnya di Yu-Gi-Oh! GX, slogannya Judai sehabis menang dia bakal bilang gacha. Tapi kemudian diganti sama 4Kids jadi that's game atau get your game on. Tapi yang ini nggak terlalu lucu sih guys ya. Yang lebih lucu sebenarnya catchphrase-nya Yuma di Yu-Gi-Oh! Zexal yang tadinya sebuah slogan yang sering diucapkan Yuma di versi aslinya. Sebenarnya nggak ada artinya apa-apa sih. Cuma semacam ungkapan doang yang membangkitkan semangatnya si Yuma ini. Tapi emang gitu, Yuma suka teriak-teriak begini. Mungkin karena artinya juga nggak jelas gini, makanya 4Kids ngubah slogan ini jadi kata-kata yang mungkin lebih bisa diterima ya. Nah, di versi dub Inggrisnya, slogan ini diganti jadi lebih kocak lagi. High five the sky. Yumanya ini saking semangatnya sampai kayak orang gendeng guys ya. Jadi tos-tosan sama langit gitu. Di nomor 3 ada sensor kematian yang diganti jadi dikirim ke langit coba. Mungkin udah banyak yang udah tahu kalau ada karakter yang mati di versi orisinalnya, 4Kids itu menggantikan kematiannya itu dengan suatu insiden lain.
Kayak misalnya kalau di Yu-Gi-Oh! Duel Monsters habis melakukan Shadow Games, yang kalah akan dikirim ke Shadow Realm. Padahal aslinya yang kalah bakalan mati. Bener-bener mati, men. Kalau di versi orisinalnya sih terang-terangan aja gitu kalau ada karakter yang mati. Tapi di versi dub yang diproduksi 4Kids, kematian suatu karakter tuh disensor. Ada yang jadi diculik, terperangkap di dunia lain, bahkan yang menurut saya paling kocak, ada yang dikirim ke langit, men. Dan itu terjadi di Yu-Gi-Oh! GX episode 132, ketika Judai masuk ke dunia Duel Monster Spirit. Dan berdasarkan versi orisinalnya, yang kalah di dunia Duel Monster Spirit bakalan mati. 10代この世界のデュエルはその言葉の通り決闘だ。ライフポイント4000はそれぞれの命の数値を意味し、ゼロになった方が本当に死ぬ。何？ Jadi betul-betul dijelaskan kalau sehabis main kartu dan kalah dia bakalan mati. Terang-terangan gitu matinya. Tapi di versi dubnya dialog ini disensor dan diubah jadi agak kocak, men. But Jade, when you do battle in this world, the damage you take is for real. Once your life points fall to 0, then it's game over. And you get sent away, straight to the stars. To the stars? Nomor 2 ada dialog-dialog yang dibikin jadi ngelantur. Nah, kalau kita lihat beberapa daftar tadi, ada beberapa dialog yang beda di tayangan versi dub 4Kids kalau kita bandingin sama versi aslinya ya. Kalau teman-teman pernah nonton Yu-Gi-Oh! Abridged Series, versi dubbingan fan yang emang sengaja dibikin kocak, beberapa dialog versi 4Kids ini malah banyak yang ngelantur kayak versi Abridged Series kalau kita lihat-lihat ya. And anyone who's late for registration will be disqualified. Mokuba, make sure Wheeler's late. Watak Kaiba memang ngeselin sih, tapi Watak Kaiba versi dub itu nggak ada tandingannya. 電磁波は時々強くなるっす。兄貴とオブライエンがデュエルした時にも強くなったって。 Show dengan sangat terpelajar mencoba menjelaskan fenomena yang tengah menimpa teman-temannya. Tapi semuanya berubah ketika adegan ini didub sama 4Kids. I did, but no one listens to me. I'm just the wimpy sidekick who's here for everyone's amusement. Dan di nomor 1 ada pistol kasat mata. Iya, pistol kasat mata. Salah satu adegan ini terjadi di anime Yu-Gi-Oh! Episode 8 yang menampilkan sekelompok kaki tangan Pegasus sedang mengintimidasi Kaiba dengan menggunakan senjata api dan tepat diarahkan ke Kaiba dan memang berniat akan menembaknya. 4Kids sepertinya menilai tayangan ini terlalu berbahaya untuk dikonsumsi oleh khalayak, sehingga mereka mensensor adegan ini dan menghilangkan pistol yang mereka genggam, menjadi seolah-olah mereka sedang mengacungkan jarinya ke arah Kaiba, men. Malah kayak lagi main pistol-pistolan pakai jari gitu ya, atau menggenggam sebuah pistol yang nggak kelihatan. Kaiba Seto, wareware to issou ni kite morau. 分かった。嫌だと言っても聞いてはくれないんだ。やけに聞き分けがいいじゃないか。 Padahal di sini adegannya lagi serius banget ya, tapi malah jadi bikin ngakak kalau kita perhatiin. Mr. Pegasus would like to have a few words with you. I bet he would. This can go easy, or we can snap you in two, wise guy. You'll never take me alive. Dan bahkan adegan ini kemudian dijadiin meme. Sebenarnya masih ada banyak banget adegan kayak gini. Hampir setiap adegan yang melibatkan intimidasi menggunakan senjata tajam atau senjata api dihilangkan di versi dubnya 4Kids ini. Ya maklum sih, karena 4Kids ini memang mencoba membuat Yu-Gi-Oh! Ini seramah mungkin buat ditonton anak. Dan tau sendiri kan, target pasar Yu-Gi-Oh! Tuh awalnya memang ditujukan buat anak-anak. Oke, jadi itulah beberapa adegan kocak anime Yu-Gi-Oh! Yang ketika disensor atau diubah di versi dub malah jadi ngakak, men. Mungkin ada beberapa adegan lainnya yang kelewatan, tapi bolehlah kalau teman-teman tahu, di-share aja guys di kolom komentar ya. Sekian dari Yu-Gi-Oh! Cover Indonesia, thank you udah nonton sampai akhir dan I end my turn.